sehat pemirsa, bersama saya Dr. Eni Tarin dan juga partner saya Dr. Haikal, dan hari ini Arlin ya. Yes. Adalah sudah genap 100 dokter Indonesia yang wafat dalam mengatasi melawan penyakit COVID-19 ini. Iya betul, dan juga tentunya menghadapi situasi seperti ini, tentunya saya harap semua teman-teman yang menonton, semua pemirsa yang nonton, kita juga harus memperketat protokol kesehatan kita. Setuju. Ya kan. Indonesia berduka, tapi tetap saja kita tetap harus pakai masker, terus juga rajin cuci tangan, dan juga jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan juga tingkatkan imunitas tubuh. Setuju banget. Betul. Nah, hari ini kita akan membahas tentang terapi pasca stroke, Dr. Arlin ya. Karena masyarakat mungkin tahunya terapi pasca stroke dilakukan di rumah sakit. Iya, apalagi sekarang kan lagi situasi pandemi seperti ini nih. Tentunya ini menjadi halangan nih buat kita semua. Tapi kita punya solusinya. Karena hari ini kita akan membahas nih bagaimana terapi stroke yang bisa dilakukan di rumah aja. Banget. Makanya kita sudah kehadiran nih Dokter Yuli Suciati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Silakan Siang dok, apa kabar? Iya. Dok, terapi pasca stroke ini kan penting dilakukan kepada pasien penyintas stroke supaya bisa kembali beraktivitas dengan mandiri. Nah, ini ada sejumlah fakta mitos yang mengatakan bahwa terapi stroke pada kaki dapat dilakukan dengan rutin berjalan kaki pada pagi dan sore hari. Ini fakta atau mitos, dok? Betul, fakta. Jadi kalau fakta ya, dok ya? Ya, kalau kita tugas kaki kan memang untuk berjalan. Betul. Nah, untuk sementara mobilisasi jalan berpindah tempat. Nah, kalau tugasnya itu latihannya ya lakukanlah fungsinya itu. Jalan kaki pagi dan sore itu baik, tapi ingat dosisnya mesti ditentukan. Gitu. Jadi kalau misalkan dia banyakan jalannya terlalu capek, dia juga nantinya capek, pegel, sakit, nggak mau lagi jalan, besoknya mundur. Jadi dosis yang tepat itu adalah yang perlu kita hitung, kita tentukan kapan dan berapa banyak, berapa lamanya dia jalannya, seperti itu. Iya. Tapi dok, apakah dengan terapi tersebut bisa mengembalikan fungsi kaki dengan normal? Karena masyarakat ingin tahu, dok. Jadi kalau misalkan kita berjalan, fungsi kaki kita kan adalah berjalan. Kemudian fungsinya adalah kita harus melatih gerakan yang kiri kanan sinkron kiri dan kanan. Jadi tidak hanya dengan berjalan, tapi bersepeda pun itu juga mensinkronkan otak kanan otak kiri. Jadi menyerupai mimikri fungsi berjalan. Jadi bisa pilihannya nggak harus jalan terus, tapi ada sepedaan bisa kayak gitu. Sepeda di tempat ya, kalau misalkan stroke kan dia ada kelemahan. Dengan syarat-syarat tertentu, misalkan kalau misalkan dia sudah seimbang duduknya, dia bisa latihan duduk, berjalan, atau dia misalkan dia seimbang duduknya, dia bisa latihan sepedaan, sepeda statik. Kemudian kalau dia udah bagus keseimbangannya dalam keadaan diam dan keadaan dinamis, bergerak gitu ya, kita boleh jalan. Nah, pola jalan orang stroke itu kan berbeda dengan pola jalan kita. Jadi sedini mungkin kalau di dokter rehab itu, jadi kita tentukan dulu dia gangguan fungsionalnya apa. Misalkan dia gangguan jalannya, nanti kita coba ajarkan kembali rewiring jalannya supaya dia kembali ke pola yang normal, mendekati pola normal gitu. Jadi tidak asal jalan. Kalau asal jalan, jalannya nanti polanya nggak bagus, kemudian nyeri pinggangnya, kemudian dia ngos-ngosan, mundur lagi. Gitu. Ya, gitu, Dok. Nah, ini kan dok, kalau orang-orang dengan penyintas stroke ya, dok ya. Penyintas stroke ini kan tentu pasti punya beban psikologis juga ya, dok ya. Dan juga tentunya biasanya dia bisa mandiri, bisa jalan sendiri, bisa ngapain semuanya sendiri. Tapi sekarang setelah mendapatkan stroke, ternyata malah dia tidak bisa melakukan apa-apa mandiri. Nah, tentu ini apakah ini berpengaruh nih, dok, dengan tingkat kesembuhannya, terutama juga dengan sekelilingnya juga ya, dok ya, keluarganya juga pasti ngedown gitu. Apakah ini berpengaruh nih, dok, dengan tingkat kesembuhannya? Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah, tadi kita sempat nih ada pertanyaan yang belum terjawab nih, dokter. Apakah secara psikologis ini sangat berpengaruh terhadap kesembuhan dari pasien-pasien penyintas stroke? Silakan, dokter. Jadi begini ya, dok, betul sekali. Mau terapi apapun, kalau kita tidak bisa menerima bahwa keadaan kita ini kita kena stroke, kemudian kita tidak yakin dan percaya akan kemampuan tubuh kita, maka terapi apapun itu kan sulit sekali untuk memperbaikinya. Gitu. Jadi pertama, penyintas stroke itu saran saya gitu ya,
Ya, satu diterima dulu. Saya saat ini diberikan suatu keadaan kondisi stroke. Kemudian apa yang bisa saya lakukan habis ini gitu. Ya. Jadi tidak fokus hanya, aduh, jadi cacat nih sebelah sini. Tapi kita berpikir, oh saya masih punya sisi tubuh kiri saya masih berfungsi dengan baik, bicara saya masih bagus, kemudian saya masih bisa belajar, saya bisa makan sendiri. Ya. Jadi kita kumpulkan yang positifnya semua, kemudian kita coba cari cara bagaimana kita bisa menangani atau mengatasi yang kecacatannya itu. Jadi artinya tetap semangat dok ya, dan semangat berpikir nomor positif. satu, berpikir positif. Kemudian, nah dok, ini juga ada yang mengatakan dok ya, fakta atau mitos, kalau terapi stroke pada kaki dapat dilakukan dengan menggerakkan jari-jari kaki ke atas dan ke bawah. Betul. Ini fakta atau mitos dok? Betul, bisa menggerakkan kaki. Fakta berarti dok, ya. Betul. Fakta. Nah, seperti apa dok contohnya? Saya penasaran nih dok. Boleh. Misalnya stroke-nya di sebelah kiri dok. Misalnya. Oke, gini. Nah, Silakan. gimana dok? Dokter Haikal stroke sebelah kiri. Ini kebetulan pasien stroke-nya ceritanya yang sudah bagus bisa duduk sendiri ya. Loh ya. Iya. Kalau kan pasien stroke itu kan bervariasi ya dok, gitu kan. Ada fase-fasenya, stroke-nya fase akut, subakut, kemudian kronik. Ini fase yang mana? Nah, kemudian kalau misalkan tergantung juga luas terkenanya daerahnya. Mau yang ada yang kecil bentuknya lakunar atau yang besar. Tentu saja bervariasi bentuk latihannya. Oke, kita mulai ya dok ya. Nah, ini contohnya supaya misalkan ini pemirsa di rumah bisa mempraktekkan juga. Silakan yang dokter. sudah bisa duduk sendiri contohnya, kelemahan sebelah kiri. Mungkin dia seperti ini dokter. Gini dok ya. Gini ya. Pertama, saya akan minta pasiennya coba naikkan duduk tegak. Coba Bapak duduk tegak tegak dulu. Nah, dengan duduk tegak maka ini otot tulang belakangnya akan kontraksi. Kontraksi. Kemudian coba kakinya gimana dok? Nah, untuk kaki sebelumnya sebentar. Iya. Tulang belakang dan bokong itu adalah landasan juga untuk gerakan kaki. Jadi nggak bisa main gerak kaki kalau landasannya tidak kuat. Mesti kuat landasannya. Jadi duduk tegak, sejajarkan bahu, kemudian baru kakinya mulai gerakan dari ujung-ujung jari kaki dulu. Bergerakan ujung jari kaki, boleh. Nggak bisa dipisahkan kiri kanan gitu. Kemudian gerakan ke atas ke bawah. Jadi semua gerakan pada sendi-sendi itu sebenarnya memberikan sinyal kepada otak bahwa ini loh gerakannya seperti ini. Gerakin lagi pergelangan kaki, semua sendi-sendi pergelangan kaki bisa digerakin dokter. Boleh dokter, maaf. Ini berapa kali ini dok dilakukan? Pengulangannya minimal 8-10 kali. 8-10 kali untuk satu hari atau untuk satu sesi terapi? Untuk satu sesi terapi. Gerakin, kemudian setelah ini baru kita boleh geser nih otot besar, otot paha, otot paling besar nih, geser ke dalam. Kemudian dorong ke atas. Nah, tergantung kekuatan ototnya. Jika kekuatan ototnya bagus, dia bisa boleh dilatih. Coba Pak, biasanya panggulnya harus kuat dulu. Angkat pahanya gitu. Seperti gerakan mengangkat, kemudian menendang. Nah ini latihan penguatan otot dan latihan lingkup gerak sendi. Iya, dan ini juga direpetisi 8-10 kali per sesi ya dok ya. Nah jika dia sudah bisa duduk tegak, dokter boleh duduk biasa. Ceritanya sudah bagus nih, udah tegak nih. Iya, nah kalau misalnya ini kan kaki nih dok, tangannya gimana dok? Ini mau latihan berdiri dulu nih, selesai. Kemudian dia bisa latihan berdiri. Nah, nggak langsung suruh jalan. Tegak dulu, lihat ke depan. Kemudian baru geser ke kiri kan ke kanan badannya. Latihan ke kanan dok, memindahkan keseimbangan, kemudian memindahkan berat badan tubuhnya pindahin kiri kanan. Karena dokter boleh duduk lagi. Nah, mau duduk balik itu pun juga bentuk latihan. Jadi dia harus pelan-pelan, jadi mengkontrol. Sekarang mau latihan tangannya. Baik dokter, kalau tangan gimana dok? Satu paket. Tangannya boleh latihan tangan. Nah, tangan kiri ini fungsinya buat apa? Pertanyaan kita tanya pasiennya, dokter, tangan kanan dominan, tangan kiri dominan. Misalnya tangan kiri dominan. Artinya tangan kirinya melakukan banyak hal. Betul. Nah, kita lihat dulu seberapa banyak yang kerusakannya atau cacat seberapa. Jadi tangan itu biasanya lebih lama dibandingkan kaki karena dia fungsinya lebih spesifik. Kita bisa melakukan apapun dengan tangan, menulis, apa saja, hal-hal yang rumit bisa. Kemudian mulai dari otot besar dulu. Mulai angkat ini dok. Angkat bahunya. Ya, angkat bahunya ke atas. Angkat dulu bahunya bisa. Kalau dia udah bisa, berarti dia bisa kontrol. Dan itu harus bisa mengkontrol. Aku cuma angkat bahu aja. Jadi biasanya kalau dia nggak kuat,
dia kan kontrol badannya semua ikut gerak, semuanya ikut gerak. Artinya dia tidak bisa isolated movement, ototnya dibantu semua untuk gerak itu. Baik. Nah ini kalau misalnya di rumah kan biasanya kita ada perlengkapan nih dok yang ada di rumah. Mungkin kita bisa nggak sih dok peralatan yang ada di rumah bisa membantu terapinya. Ini saya punya nih dok, ada ini dok, ada piring sama gelas nih ya, dokter. Piring, gelas, bisa ya dok ya? Bisa. Contohnya Nah ini dok. Kalau saya selalu menyarankan pasien-pasien yang sudah mandiri dimandirikan, jangan disuapin. Jadi harus dia makan sendiri. Oh, tetap harus makan sendiri. Misalkan gini, kita contohnya piring. Oh, sendoknya ada jadi dua. disuapin dok, boleh dok? Disuapin. Disuapin, mohon maaf nih. Tangan itu kan paling susah ya. Ini mohon maaf. Ya. Jadi biasanya gini, kalau nih ada meja gitu kan ya, pasien itu misalkan dia oke lah, contoh dia bisa ini. Nah, latihan dia memegang, sorry ya dok, memegang tangan ini, grasping ini adalah latihan dia kekuatan otot juga, koordinasi antara mata dengan tangan, gitu. Kemudian kalau misalkan dia tangannya dominannya sebelah kiri, maka harus latihan pegang ini dok. Dokter tangan kiri makan kiri biasanya, dominannya makan tangan kiri. Nah, biasanya kan susah nih. Kalau susah kita bisa bantu dibesarkan genggamannya, kalaupun susah misalkan gini. Kita bantu, kemudian nanti dia harus coba masukin makanannya. Nah, misalkan susah. Ini adalah latihan koordinasi mata dan tangan. Kemudian juga latihan otot sama latihan sendi. Jadi dia harus begini. Ini kan pengulangan. Kemudian ada namanya muscle memory. Muscle memory itu kalau misalkan otot itu punya daya ingat, kalau dia dilakukan lagi, dia ingat aku sudah bisa ngelakuin itu, maka diulang-ulang sehingga dia terbentuk. Makanya sangat penting ini ya dok, ya repetisi pengulangan. Dok, ya. Jadi tadi ya dibilang bahwa sel sarafnya nyambung lagi seperti itu. Jadi berarti jangan menyerah nih kalau misalnya keluarganya juga kalau misalnya dok ya, keluarga penting untuk memotivasi supaya semakin positif pikirannya, semakin pemulihannya juga semakin bagus lagi. Dan termasuk pendampingnya juga mesti tahu caranya. Pendampingnya juga harus tahu. Biasanya kalau kita bilang ini, udah dok kasihin gak sabar disuapin, jangan. Gitu. Karena tuh kasih dia waktu untuk belajar. Kalau terapi ke rumah sakit itu kan paling 2 kali seminggu, tidak mungkin tiap hari, tapi tiap hari dia bisa melakukan session terapi sendiri. Betul. Dan ini kan kalau makan sebenarnya 3 kali sehari, berarti bisa direpetisi sehari 3 kali sehari. Nah kalau minum nih dok, kan biasanya minum aja minimal 8 gelas sehari gitu ya. Ini gimana nih dok kalau kalau misalnya pasien stroke kan ada yang mengalami kelemahan di bibir dok, di mulut. Nah itu gimana? Kalau itu kan disfagi ya, kita lihat dulu sekarang dari tangan untuk minum. Kalau misalkan dia ada kelemahan di bibir, gangguan fungsi makan atau menelan, itu mesti dievaluasi dulu. Gangguannya apakah sudah aman atau tidak. Kalau memang sudah aman untuk sudah bisa makan pakai mulut, baru kita bisa berikan dia untuk latihan makan sendiri. Kalau tidak, kita harus evaluasi dulu. Karena nanti ada risiko tersedak masuk paru-paru. Nah ini misalkan gini ya, contoh. Pak Dokter Haikal tolong diambil. Iya. Nah biasanya agak susah tuh, biasanya dia kan kaku gini. Aduh berat kita kemudian dorong. Nah dia bisa fokus isolated movement. Begitu dia angkat ini adalah latihan penguatan strengthening. Begitu dia angkat, berarti ini peran keluarga juga sangat penting ya dok untuk memandu terapi ini. Ya jangan disepelekan hal-hal kecil kayak gini, sebenarnya sangat membantu otaknya untuk setrum lagi tuh listriknya tuh yang kemarin yang kena stroke kan. Sekelilingnya bisa ada jaringan sirkuit baru gitu. Ini bisa ini. Begitu minum, biasanya kalau udah bisa minum biasa, ini boleh minum biasa. Tapi kalau enggak boleh langsung minum ya, harus ada evaluasi menelan dulu. Gitu. Jadi bagaimana minumnya, bisa seperti apa tidak. Kemudian kalau latihan, nah untuk evaluasi makan, banyak banget. Nah ini untuk kalau misalnya dia belum bisa mengunyah gitu dokter, stroke terjadi pada wajah. Stroke-nya pada wajah, misalkan dia ada gangguan menelan ya, fungsi menelan, misalkan dari bicara menelan, nanti kita lihat evaluasinya, apakah dia di fase yang mana. Kalau misalkan dia memang harus lebih aman pakai selang, makannya harus pakai selang. Gitu. Tapi kalau misalkan gangguan stroke-nya pada wajah, misalkan gangguan bicaranya, misalkan dia jadi pelo. Nah itu kita harus lihat apakah kalau dia memang sudah aman, baru kita bisa latihan pakai wajah. Apa sih supaya dilatih wajahnya bisa balik lagi bicaranya, dok bicaranya supaya nggak pelo gitu atau. Nah itu gimana tuh? Mengatasi pelo ini apakah bisa dilatih dengan mengucapkan huruf-huruf konsonan dok? Ya bisa, itu juga untuk vokalisasi, latihan vokalisasi seperti itu. Latihan otot wajah juga bisa gitu. Contohnya dok, misalnya pakai huruf vokal kan, berarti mesti melatih mengucapkan a, i, u,
Bisa. Kemudian latihan menelan juga bisa. Menelannya pelan-pelan, dikontrol. Jadi kita mesti sadar, saya makan, kunyah dirasakan. Dulu kalau dirasakan kiri kanan, biasanya dia bisa nggak ngunyah makanannya ke kiri kanan, mindahin makanannya. Gitu. Baik, nah dokter, terima kasih banyak nih dokter. Mungkin dokter bisa kasih nih dokter tips untuk para penyintas stroke dan juga keluarganya supaya bisa menerapkan terapi-terapi ini maksimal di rumah. Silakan dokter. Silakan dok. Untuk setiap penyintas stroke sebaiknya saya harapnya harus tetap positif, diterima, kemudian yakinlah bahwa tubuh kita memiliki kemampuan untuk regenerasi. Kemudian setelah itu lakukan latihannya berulang-ulang, kemudian sehingga bisa membentuk jaringan pola yang baru. Nah, kemudian untuk para keluarganya, supportnya, mohon disupport penyintas stroke-nya supaya bisa lebih mandiri, karena tujuan awalnya adalah penyintas stroke-nya itu lebih mandiri, kemudian bisa kembali lagi aktif di masyarakat. Gitu. Dan tentunya tetap semangat dan terus berpikir positif dok ya, betul, untuk bisa mempercepat penyembuhan. Betul. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih dok. Nah, selanjutnya nih dokter Haikal. Iya. Ini sampai saat ini itu kan masih banyak sekali warga yang menjemput paksa jenazah pasien COVID. Padahal mereka tidak sadar ya adanya bahaya maut yang mengintai ini. Betul, betul. Tapi seperti apa sih sebenarnya risiko yang mengintai? Sesaat lagi kita akan bahas ya, tetap di Hidup Sehat.